Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun. Tetap tercurahkan peraturan Yang Maha Esa, di mana pada sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam beraktivitas setiap harinya. Seperti biasa, pada malam hari ini kita bercerita-cerita tentang hal-hal yang belum kita ketahui, tentang hal-hal yang belum kita mengerti. Kita belajar mengolah rasa, ya, kita belajar mengolah rasa. Sebetulnya ini sangat sepele, tapi dalam ajaran saya itu ada pesan khusus ya buat para manusia ini, pesan khusus buat para manusia. Dan pesan ini pesan langsung dari guru gelar, ya, dari guru gelar, artinya guru secara ragawi. Beliau mengatakan, jangan menyepelekan apa dan siapa, karena semua itu adalah ciptaan Tuhan, karena semua itu adalah kuasa Tuhan. Dan dalam hal ini saya menyikapi satu kalimat, satu atau beberapa kalimat lah, ya. Kalimat pertama ini mengatakan, dan saya ini sangat miris, sangat ngeri, dan benar-benar sangat kasihan sekali kepada yang mengatakan ini. Karena yang mengatakan itu sudah merupakan guru, ya, santrinya juga banyak. Dia itu mengatakan, jangan takut kepada siapapun, takutlah pada Tuhan. Artinya takutlah kepada Allah. Sejenak saya merasakan, kok manusia disuruh takut sama Allah? Ini nalarnya di mana gitu loh? Nalarnya di mana? Takut sama Allah. Padahal di situ ada satu kalimat, ya. Dalam satu kalimat dalam bahasa Arab itu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Maha itu sudah nggak ada duanya. Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa harus kita takut? Terus takutnya di mana? Itu. Laut Tuhan itu Maha Pengasih kok. Karena yang ada di dunia ini semua kan dalam istilah ciptaannya semua. Secara otomatis itu sabdanya semua. Ada tanaman, ada binatang, ada manusia, itu sabdanya semua. Artinya sabdanya Tuhan, dan Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu maha hidup. Nggak ada manusia, juga nggak ada yang mengatakan adanya Tuhan. Karena yang punya kesadaran penuh adalah manusia, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian diputar balikan fakta. Takutlah hanya kepada Tuhan. Dalam ranah agama Islam, takutlah kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, kita melaksanakan syariat-syariat ibadah. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada pergi haji, ya kan? Dan kita meninggalkan 5 hal: minum, madat, berjudi, berzina, kemudian membunuh. Ini 5 hal yang harus kita hindari, ya. Karena takut kepada Tuhan, kita menghindari hal yang 5 ini. Dan yang jadi pertanyaan saya, apakah orang yang sudah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan 5 perintah itu
bukti takut kepada Tuhan. Kemudian sesama manusia nggak punya rasa kasih sayang, nggak bisa menerapkan rasa kasih sayang. Coba dirasakan. Kenapa kita ini sejak kecil doktrin tentang hal-hal seperti itu? Bahwa yang benar itu adalah hanya agama ini, yang diridhoi Tuhan itu hanya agama ini. Kalau memang ada ayat itu. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu ada. Di situ ayatnya mengatakan bahwa agama yang paling sah dan yang paling diridhoi oleh Tuhan adalah agama Islam. Terus letak keadilannya di mana Tuhan? Kalau memang agama Islam itu benar-benar diridhoi oleh Tuhan, oleh Allah, kenapa agama yang lain nggak dimusnahkan saja? Nah, di situ loh bentuk cinta kasih Tuhan, bentuk maha pengasih dan penyayangnya Tuhan. Semua agama yang ada di dunia ini tujuannya hanya satu, yaitu kepada Tuhan. Nggak usah mengatakan Allah atau dan lain sebagainya lah. Nah, Tuhan itu maha hidup. Nah, kita ini tetesannya hidup, percikannya Tuhan. Kita ini percikannya Tuhan, manusia. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada tanah. Ini semua percikannya Tuhan. Artinya itu sabdanya Tuhan, tetesannya Tuhan. Berasal dari Tuhan semua. Kalau kita ambil kesimpulan, satu contoh. Kita menciptakan sesuatu hal yang baru. Kita menciptakan hal satu yang baru. Kita bisa berinovasi, kita bisa berevolusi, kemudian kita menciptakan sesuatu. Satu contoh rokok lah, rokok ini. Rokok kan ada pabriknya. Apakah pihak perusahaan akan merusak dengan ciptanya sendiri? Apakah pihak perusahaan akan menghancurkan satu jenis rokok yang namanya rokok? Padahal ini kan ciptaannya manusia sendiri, ciptaan pabrik itu sendiri, ciptaan perusahaan itu sendiri. Padahal situ perusahaan itu mengelola terus, berinovasi terus. Bagaimana perusahaannya rokok ini bisa berkembang, bagaimana manajemennya ini bisa berkembang, bagaimana rokoknya ini bisa menjadi kesukaan perokok. Itu perusahaan selalu berinovasi terus. Seperti halnya manusia juga seperti itu. Tuhan itu berinovasi terus, berevolusi terus, selalu menciptakan hal-hal yang baru, selalu menyabdakan hal-hal yang baru. Kenapa harus ditakuti gitu loh? Kalau saya pribadi, saya nggak pernah takut sama Tuhan. Saya nggak pernah takut sama Allah, nggak pernah takut. Apa yang perlu saya takutkan? Allah itu maha pengasih dan penyayang. Justru saya lebih takut itu sama perbuatan saya sendiri. Saya lebih takut dengan ucapan saya sendiri. Saya lebih takut dengan tingkah laku saya sendiri. Dalam keseharian itu saya lebih takut dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Berarti kita ini harus benar-benar sadar. Sadar bahwa semua yang ada di dunia ini nggak lepas dari kuasa Tuhan. Nggak usah takut. Saudara-saudaraku gak sholat, saudara-saudaraku nggak melaksanakan ibadah, ya. Saya kan basicnya Islam dan saya bahas ini tentang Islam. Biar kita ini jelas. Saya nggak menyalahkan, nggak menyalahkan. Enggak. Saya cuma sadarlah gitu loh, memberi kesadaran kepada saudara-saudaraku yang basicnya itu agama Islam. Kalau kalian itu takut kepada Tuhan, itu satu hal yang satu hal yang perlu belajar lah. Sudah diucapkan setiap hari, kalau mau apa saja itu bismillah. Maha pengasih dan penyayang ini loh. Kenapa harus kita takut? Kasihan, sungguh kasihan. Kenapa nggak sadar? Itulah kalau kita belajar dari kitab. Dalam kitab itu begitu tebal, itu nggak murni 100%, itu firman dari Tuhan.
nggak 100% firman dari Allah. Di situ disisipi dengan ayat-ayat dari manusianya, demi kepentingannya manusianya itu sendiri. Sampai kapan kita terbelenggu dengan ajaran-ajaran yang kita kurang memahaminya? Sampai kapan kita belajar dengan ajaran-ajaran yang hanya cuma khayalan, tidak pernah memberi kenyataan yang pasti? Padahal hidup itu selalu memberi kenyataan yang pasti. Hidup tidak pernah merahasiakan sesuatu hal pada manusia. Semuanya digelar, semua ditunjukkan. Ini tidak boleh, ini boleh. Karena benar salah, ya kan, itu ada pada manusia, bukan pada Tuhan. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu nggak punya salah, nggak punya benar. Tuhan itu maha suci. Dan suci itu tidak mengerti merusak, tidak mengerti membunuh, tidak mengerti sakit hati. Itu suci. Artinya Tuhan Allah itu tidak mengerti merusak, tidak mengerti. Allah itu tidak mengerti sakit hati. Allah itu tidak mengerti membunuh, tidak mengerti. Yang Allah mengerti itu cuma cinta kasih sesama makhluk hidup di dunia, sesama hidup. Yang dia ngerti cuma itu. Tetapi dia tidak merasakan itu. Tuhan tidak merasakan hal itu. Yang bisa merasakan manusianya. Gitu. Berarti kita menyepelekan Tuhan, menyepelekan Allah. Kita anggap Allah itu jahat kalau kita takuti. Kalau kita takut sama penjahat, wajar, karena penjahat itu perbuatannya juga kejam, itu wajar. Sesama manusia, berbentuk, berwujud. Kita nggak bawa apa-apa, penjahatnya bawa senjata. Kita takut, wajar, itu lumrah. Nah Tuhan itu kan nggak nyata. Dibilang ada juga nggak ada, dibilang nggak ada juga ada. Karena yang menyebut Tuhan itu sendiri, ya manusianya itu sendiri. Bukan makhluk yang lain, bukan sabda-sabdanya yang lain, bukan. Miris kalau saya merasakan itu miris dari dakwah-dakwah atau ceramah-ceramah yang dianggapnya itu sudah benar, ya kan, yang dianggapnya itu sudah sempurna, masih belum. Apa yang dia katakan itu masih belum benar, belum penuh kebenarannya. Kebenaran sejati itu hanya milik Tuhan. Milik hidup itu kebenaran sejati, ya kan? Kebenaran itu milik yang lain, milik yang apa yang ada di depan kita itu sudah benar semua. Milik kita ini hanya salah. Milik kita ini, apa yang kita bawa ini satu kesalahan. Dan apakah saya bicara seperti ini saya salah? Ya, seharusnya hal ini nggak perlu saya sampaikan, karena ini yang tahu saya sendiri. Tetapi saya dengan rasa cinta kasih saya kepada sesama, kepada saudara-saudara, biar saudara-saudara itu memahami tentang satu doktrin atau dogma, biar kita ini hidup itu secara nyata, nggak bermimpi, nggak berhayal, nggak berangan-angan, nggak berpikir. Biar nyata hidup kita ini. Karena hidup itu penuh dengan belas kasih, nggak pernah mengecewakan. Terus apakah dengan takut kepada Tuhan kita nggak pernah berbuat salah dalam kehidupan di dunia ini? Apakah takut dengan Allah itu kita ini sudah benar? Bagaimana bentuk rasa takut kita, wujud rasa takut kita? Toh masih menyalahkan orang lain. Nah padahal Tuhan itu nggak pernah menyalahkan orang lain. Tuhan itu nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Karena Tuhan itu suci. Kasihan ya, kasihan. Sudah berjamaah, sudah suatu saat ya, ketika
waktunya jamaah sholat ke masjid, masjid sudah dianggap rumahnya Tuhan, rumah Allah. Berarti kan sudah bersama Allah di dalam masjid. Ya, kenapa keluar lagi? Inilah yang tidak pernah dirasakan oleh manusia, yang tidak pernah dirasakan oleh ajaran-ajaran yang nggak pasti. Nanti kembalinya Allah alam. Apa kata Tuhan? Kalau sudah apa kata Tuhan, ya nggak usah. Kita ini takut. Kenapa harus takut? Karena Tuhan itu memberi kebaikan, memberi kebenaran. Tuhan nggak pernah menyakitkan, nggak pernah menguji, nggak pernah membunuh, nggak pernah menyakiti. Tuhan itu nggak ngerti hal seperti itu, nggak ngerti. Apakah kalau kita sakit ini Tuhan yang memberi sakit? Ya, justru raga kita ini diperbaiki oleh Tuhan ketika kita sakit, dan kita harus sadar penuh bahwa ini Tuhan sedang memperbaiki raga kita. Karena apa? Raga kita ini wadahnya, dan isinya ya roh itu sendiri, hidup itu sendiri isinya. Gitu. Biar hidupnya ini kerasa nyaman, ya kan? Dengan raga yang sehat, dengan raga yang kuat. Artinya itu bukan kuat secara ragawi, kuat imannya ini loh. Belum beriman. Oh ini semua karena Tuhan. Oh ini semua karena Tuhan. Nggak bisa dipungkiri. Ketakutan itu terasa ketika kita berbuat salah. Satu contoh, ini saya contohkan apa yang pernah saya lakukan. Jadi contoh dari pribadi saya sendiri. Ketika dulu saya mau mencuri, ini yang pertama ya, saya ini tolak-toleh, noleh kanan kiri, apakah nanti ada orang, ke belakang apakah nanti ada orang, jangan-jangan ketahuan orang, kan sudah takut ini, takut ketangkap, kan gitu, takut ketangkap, jangan-jangan nanti ada yang tahu ya. Dan kita sudah berkepastian, berkeyakinan bahwa nggak ada orang yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat loh. Ini mau berbuat jahat, artinya mencuri, sudah dilarang oleh agama, tapi masih bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat loh. Dengan belas kasihnya Tuhan, ya kita selamat. Artinya saya ini selamat. Sudah mendapatkan barang yang saya ambil, masih ketakutan lagi. Nanti kalau saya jual ke sini, jangan-jangan ada yang tahu ini yang punya barang. Loh, masih takut lagi. Ya, masih takut lagi. Apakah Tuhan merespon tentang hal itu? Tuhan itu nggak mau tahu dengan perbuatan manusia. Mau berbuat apa saja Tuhan itu oke. Nggak sesuatu. Karena Tuhan itu suci nggak mau kecampuran dengan perbuatan manusia. Ini satu contoh. Ketika kita ini dihadapkan dengan satu bentuk manusia, perempuan misalnya, ya, dan perempuan ini sudah punya suami, kita mau melakukan hal yang dianggap agama itu keliru atau salah, kita masih berpikir kok, masih takut kok, jangan-jangan ada yang tahu, jangan-jangan ada yang tahu, jangan-jangan nanti suaminya datang, jangan-jangan nanti istrinya datang, masih ketakutan. Ini kan hidup itu sendiri yang mengingatkan kita bahwa perbuatan yang kita lakukan ini tidak baik. Nah terus kalau nggak ada orang, apakah yang melakukan ini bukan orang? Misalnya saya mencuri, jangan-jangan ada orang yang tahu, ya jelas ada yang tahu toh. Oh yang mencuri ini juga manusia kok, kan begitu, juga orang. Jadi ini kembali ke kesadaran penuh, kesadaran murni, ya kan? Takut hanya dengan perbuatan kita sendiri, nggak perlu takut kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha cinta kasih kepada sesama. Cukup saya akhiri, ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak luput sebagai manusia biasa tanpa daya dan kuasa apapun, semua itu sudah menjadi kuasa Tuhan.
Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.